DKIPS sendiri kan memiliki fungsi untuk kayaknya pengawasan ya Pak terkait bagaimana media sosial atau yang hal-hal yang diupload di media sosial sendiri. Lantas DKIPS Toli-Toli sendiri berkaitan dengan tantangan moderasi beragama di kalangan milenial tentunya memiliki sejumlah tantangan yang bersifat negatif maupun positif. Silakan Pak Jusni. Ya, baik. Terima kasih. Setelah mungkin, melihat mic Zoom-nya bisa dibuka Pak Jusni? Iya. 1 2 gimana? Ya, baik. Setelah kita mendengarkan apa yang menjadi tema perdebatan kita pada pagi hari ini, 3 poin penting yang harus sampaikan. Yang pertama, bagaimana dunia media sosial itu sendiri, dunia digital hari ini yang lagi digandrungi oleh seluruh kaum, termasuk salah satunya adalah kaum milenial. Yang kedua adalah moderasi yang menjadi tema, menjadi topik, kemudian kaum milenial itu sendiri. Artinya tema kita hari ini adalah berusaha melahirkan suatu keseimbangan nyata untuk sebuah kemajuan. Kita berharap dalam mengecas pikiran-pikiran kaula muda hari ini, paham-paham ekstrim itu mari kita kelola dengan baik. Paham ekstrim itu sebenarnya bukan karena tidak baik, karena mereka yang memiliki paham-paham itu akan selalu memberikan arah yang tidak jelas, sehingga media sosial dalam melaksanakan tugasnya mengekspos apa yang menjadi pemberitaan itu terkadang salah menafsirkan, terkadang kita keliru menilai problem ini. Moderasi yang dimaksud di sini adalah hukum keseimbangan, balancing system dalam hal pemahaman. Perlu kita maknai semua. Yang perlu kita cermati hari ini adalah kaum milenial yang hari ini butuh pemahaman yang terus terang akan menjadi dasar kecerdasan beliau dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Tugas yang diemban ini adalah termasuk salah satunya FKUB Kabupaten Toli-Toli, FKUB yang ada secara nasional misalnya. Bagaimana memberikan edukasi yang baik, yang benar dan bertanggung jawab. Kemudian tugas kami di Kominfo adalah share and sharing. Itu yang penting. Jangan hanya sharingnya yang ini, saringnya yang perlu. Bagaimana memberikan edukasi positif, sehingga dalam tugas keseharian kita, khususnya yang ada di Kominfo hari ini, berusaha melahirkan metodologi positif untuk sebuah kemajuan pemberitaan. Saring yang sangat filter utama dalam kita melahirkan pemberitaan positif itu adalah saringnya. Bagaimana melahirkan itu? Narasumbernya harus punya kapasitas yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan mencoba melahirkan sebuah pemberitaan yang maksimal. Tidak menjadikan berita itu menjadi simpang siur. Tidak menjadikan berita itu menjadi perdebatan yang negatif. Kita paham. Hari ini dunia digitalisasi menjadi dominasi dari seluruh pemberitaan. Kita menginginkan Kominfo, RRI hari ini adalah dominasi pemberitaan positif. Artinya apa? Kita berharap kualitas pemberitaan yang tidak melahirkan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat itu lahir dari Kominfo, lahir dari RRI, sehingga saya sangat bersyukur hari ini. Yang menjadi narasumber ini para kiai, para cendekiawan, para kepala dinas dan sebagainya, termasuk adik kita yang ada di BEM. Dalam memberikan kaderisasi di tingkat mahasiswa misalnya, fungsi BEM, HMI dan sebagainya itu, mari kita coba melahirkan sebuah kajian-kajian positif. Mari kita coba menjadikan narasumber-narasumber yang profesional. Mari kita coba menjadikan literatur-literatur yang betul-betul terakomodir secara nasional misalnya, agar tercipta kualitas sajian yang maksimal yang bisa diterima oleh kalangan mahasiswa untuk kalangan
milenial misalnya. Kemudian untuk secara umum, forum FKUB yang ada di Kabupaten Toli-Toli misalnya, berusaha sesuai yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa berusaha melahirkan sebuah metodologi untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh agama misalnya, memberikan edukasi yang positif, memberikan perbandingan-perbandingan agama, melahirkan kajian-kajian yang maksimal agar tercipta yang namanya kajian yang maksimal yang bisa diterima secara akal sehat oleh seluruh kalangan, baik itu masyarakat umum, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa. Kita berharap semua itu bisa terjadi, tercipta, agar apa yang menjadi, karena kalau kita bicara lintas agama, tentu toleransi antar umat beragama itu harus maksimal kita laksanakan. Apa tujuannya? Ya, baik, Pak. Untuk agar tidak menjadikan kegaduhan-gaduhan. Silakan, gimana? Diskom Info atau DKIPS Kabupaten Toli-Toli membatasi hal-hal negatif. Silakan, Pak. Baik, kita paham di dunia modernisasi hari ini, khususnya dunia digital ya, kita memang harus akui plus minusnya, negatif positifnya itu sudah pasti ada. Tinggal kita bagaimana menjadikan filter. Lagi-lagi saya sampaikan, filter kita adalah bagaimana melahirkan kualitas konten kita, bagaimana melakukan edukasi positif terhadap kepada warganetnya, warga netizen yang ada di sini. Problem utama adalah kita semua harus tampil secara maksimal berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita. Kita lagi sekarang mencoba mengelola, melahirkan metodologi-metodologi untuk bagaimana sedikit menepis apa yang menjadi hal-hal negatif yang ada di dunia perkontenan misalnya. Artinya apa? Metodologi ini adalah mencerminkan juga kesadaran kita dalam bermedia. Kita paham dalam hal pembahasan keislaman misalnya, tidak sedikit guyonan-guyonan dijadikan berita viral, perdebatan-perdebatan yang tidak ada sisi positifnya dijadikan berita viral. Siapa kemudian yang harus tampil? Para tokoh agama misalnya. Saya bisa meyakini dalam dunia Islam misalnya, dalam surat Al-An'am ayat 108 dikisahkan kepada kita dengan makna bahwa kita hidup bertoleransi. Itu makna utama daripada surat Al-An'am 108. Kita hidup bertoleransi agar tidak tercipta yang namanya kegaduhan. Problem utamanya adalah, sudahkah kita memperlihatkan tugas pokok dan fungsi kita untuk dunia digital hari ini? Sudahkah kita melahirkan sebuah problema-problema ini, mengatur problem ini menjadi hal yang positif semuanya? Peran kita adalah, saya selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli berusaha selalu melahirkan metodologi yang positif untuk sebuah kemajuan. Cuman saja kita dibarengi dengan aturan. Tidak perlu kita risau hari ini. Dunia digitalisasi hari ini kita sudah punya dasar utama. Ya. Pilar-pilarnya sudah mulai kita bangun. Medianya, infrastrukturnya kita sudah mulai bangun secara bersama. Tinggal nanti bagaimana mengisi infrastruktur ini secara maksimal. Ya, baik, seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Jusni M. Pangeran selaku Sekretaris DKIPS Kabupaten Toli-Toli. Pak Jusni, closing statementnya mungkin closing statement yang singkat, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli, berharap dengan sangat bahwa dalam menyampaikan sesuatu di media sosial, selaraskan dengan apa yang menjadi profesionalisme kita, selaraskan dengan disiplin ilmu kita, selaraskan dengan kapasiti kita sebagai konten kreator yang ada. Artinya apa? Melahirkan profesionalisme tentu akan mencegah hal-hal negatif. Melahirkan profesionalisme dalam men-share pemberitaan-pemberitaan, akan selalu memberikan edukasi yang positif untuk semua warganet yang ada di Republik ini. Problem utamanya adalah kepada teman-teman yang terlibat dalam narasumber pada pagi hari ini, berharap dengan sangat
melakukan edukasi berdasarkan tugas pokok kita tentang agama. Forum koordinasi antar umat beragama tentu memiliki peran yang sangat penting untuk bagaimana menyatukan persepsi kita untuk sebuah tujuan. Apa tujuan utamanya? Menghindari yang namanya kegaduhan-kegaduhan, menghindari yang namanya pertengkaran-pertengkaran, agar tercipta suasana damai yang profesional dalam setiap pemberitaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.